Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, nih sekarang saya sudah memakai baju SMA saya yang dulu ya, dan ternyata masih pas gitu. Hmm, Kenapa gitu? Saya di sini memakai baju SMA gitu karena saya akan bernostalgia dengan sekolah asal saya, yaitu sekolah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Nah, kenapa sih saya ingin bernostalgia? Karena sejujurnya saya diberikan tugas oleh bapak dosen kita, itu Bapak Halid, untuk kayak mempromosikan, memberitahu tentang asal SMA, keunggulannya, semuanya apapun itu tentang asal SMA-nya. Nah, di sini akan langsung saya gitu ya. Di sini, saya sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Morris Nugraha. Saya dari kelas PJKR 3B dengan mata kuliah ini kewirausahaan. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke, SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Nah, SMA Negeri 2 Kota Sukabumi atau dikenal dengan Semanda. Jadi teman-teman, sekolah saya itu adalah sebutannya itu Semanda gitu. Karena di Kota Sukabumi pun cuman ada 5 sekolah, itu ada SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, itu SMA 5 negeri. Buat negeri ada 5. Dan untuk untuk kalau SMA 1 itu Semansa, SMA 2 Semanda, SMA 3 Semanti, SMA 4 Semanpat, dan SMA 5 Semanti. Oke, lanjut, itu hanya sebuah bonus saja. Nah, jadi Semanda adalah sebuah sekolah menengah atas yang berada di Jalan Kramat, nomor 93, Kelurahan Kramat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Dengan eh, di di SMA Negeri 2 sama dengan sekolah lain gitu pada umumnya yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan sekolah di SMA Duga Sukabumi ditempuh selama waktu 3 tahun ya, sama pada sekolah pada umumnya. Eh, Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, kita lanjut ke sejarahnya. Sejarah dari SMA Negeri 2 Kota Sukabumi yang berdiri pada tahun 1983 awalnya merupakan lain dari SMA, jadi satu sekolah asalnya dari SMA Negeri 1 Sukabumi, dan dikembangkan lagi gitu untuk adanya pemerataan yang ada di Sukabumi. Jadi yang asalnya di SMA 1 dan SMA 2 pemecah, jadi biar tujuannya apa? Tujuannya agar ada pemerataan. Nah, yang membuat SMA Negeri Sukabumi didirikan dengan lokasi yang berjauhan dengan SMA Negeri 1. Jadi untuk SMA 1 sekali adanya di Baros, dan SMA 2 itu adanya di Keramat gitu yang tadi saya sebutkan. Nah, terus kita langsung aja ya dengan ke akreditasinya. Sudah bilang eh, di sekolah saya itu akreditasinya tuh udah sangat baik gitu. Yang jelas itu sudah A gitu teman-teman. Akreditasi di sekolah saya itu sudah A, dan tanggal penerapan akreditasinya akreditasinya itu pada tahun Desember 2000, pada tanggal, saya lupa tanggal berapa, tapi pada bulan Desember tahun 2021, bisa disebut baru baru pada waktu saya kelas uh, 3 kelas 3 itu baru terakreditasi A. Sedikit cerita kenapa kita baru saja mendapatkan akreditasi A, karena adanya pergantian kepala sekolah. Saya waktu masih ingat gitu, waktu zaman saya itu, pas saya masuk ada pergantian dari kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah tersebut itu memberikan impact yang sangat besar gitu teman-teman. Impactnya tuh kayak semua kawasan di renovasi, apalagi saat zaman covid ya, karena saya pun zaman covid, jadi semuanya di eh di di rombak gitu teman-teman, dirombak tuh menjadi bagus, yang asalnya dari B, yang asalnya B menjadi A. Dari mulai parkiran, dari mulai perpustakaan, dari mulai ruang kelas, dari mulai pembesaran halaman, lapangan, semuanya, hampir semuanya itu dirombak gitu. Dan
jadilah akreditasi yang jadi A. Terus dan sekarang kita ke fasilitas-fasilitasnya. Nah, di SMA 2 negeri sendiri ada banyak fasilitas. Yang pertama ada, kita sebutkan saja, ada laboratorium komputer. Nah, itu juga dulu mah biasa aja gitu teman-teman. Sekarang tuh laboratorium sangat mewah lah. Terus ada lapangan basket, poli futsal, jadi lapangan yang besar, dan bisa multifungsional gitu. Ada lapangan basket, ada poli dan futsal. Terus ada laboratorium biologi, fisika dan kimia. Nah, itu juga setahu saya, tapi saya juga karena saya di IPS saya gak terlalu tahu ya, tapi saya pernah mengunjunginya dan sangat amat bagus gitu si laboratoriumnya. Nah, di sini ada fasilitas umumnya, ada masjid, masjidnya yang baru dirombak, terus ada tempat parkir jadi luas, terus ada gazebo, ada kantin yang sangat bersih dan keren, ada toilet yang keren, wifi di mana-mana, ada halte, ada perpustakaan yang saya tahu itu pernah menjadi perpustakaan terbaik nasional, terus ada koperasi, ada ruang kesenian, ada ruang serbaguna, ada ruang ekstrakurikuler, ada ruang multimedia, dan ruang kelas. Nah, fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan itu waktu zaman saya itu semuanya dirombak, karena itu balik lagi kenapa pada baru tahun 2021 SMA 2 baru dapat akreditasi A, ya karena fasilitas-fasilitas yang saya tadi sebutkan itu sudah terakreditasi A. Nah, terus di sini ada ekstrakurikulernya, ada ekstrakurikuler wajib, yaitu ada pramuka, paskibra, PMR, dan remaja masjid. Terus ada ekstrakurikuler pilihan, yaitu English Club, karate, taekwondo, pencaksilat, basket, futsal, teater, paduan suara, kreator, poli, seni rupa semanda, badminton semanda, dan pustakawan. Nah, di sini kebetulan sini saya anak silat ya, yang di ekstrakurikuler pilihan. Itu prestasi silat tertingginya yaitu pernah mencapai kejuaraan internasional, dan termasuk saya sendiri pun pernah menjuarinya gitu. Jadi seperti itu tentang SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Nah, dan yang saya tahu tuh sekolah saya itu pernah mendapatkan gelar Adiwiyata. Nah, Adiwiyata apa sih yang disebut dengan sekolah Adiwiyata? Itu sekolah secara internal disebut dengan Green School, adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi di sekolah saya itu adalah sekolah Adiwiyata. Jadi emang di sekolah saya itu bisa dibilang di pinggir hutan, dan emang udaranya jadi bersih dan agak di samping kota gitu. Walaupun saya di kota Sukabumi, tapi sekolah saya itu ada di pinggir hutan. Jadi ya mendukung untuk menjadi sekolah adiwiyata. Dan semenjak pada saya masuk dan telah diresmikan juga oleh nasional gitu, oleh pemerintah, bahwasannya sekolah saya itu adalah sekolah adiwiyata. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, kayak keunggulan dari sekolah saya. Dan karena sekolah saya unggul tuh waktu saya itu baru masuk gitu, karena waktu saya keluar tuh sekolah saya udah bagus. Karena kalau misalnya teman-teman mau sekolah SMA 2 tuh sangat rekomendasi lah. Terus banyak kalau di bidang olahraga ya teman-teman, banyak atlet-atlet yang ke SMA 2 sekarang. Futsal, silat itu pada ke SMA 2 karena apa? Karena pada zaman saya, kembali lagi pada zaman saya itu banyak sekali atlet buangan dari sekolah, bukan buangan ya kayak, pokoknya si atlet itu nggak keterima di sekolah-sekolah negeri selain Sukabumi, dan diterimanya di SMA 2. Dan jadilah mulai tradisi itu, jadi sekolah saya itu banyak atletnya dan banyak menorehkan prestasi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan apanya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.